Oke, selamat sore peternak-peternak semuanya, terutama peternak kelinci. Salam sejahtera dan juga salam sehat bagi sesama pengaritan. Nah, oke. Jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara merawat anakan kelinci yang sudah sapihan ya, yang sudah sapihan biar dia tidak rawan mati. Oke, kebanyakan daripada pemilik-pemilik kelinci itu dia sudah pernah sekali, paling tidak itu atau sudah sering sekali anakan kelincinya yang baru disapih dia mati gan satu, mati satu, mati satu. Nah, jadi begitu ya. Nah, itu penyebabnya apa ya? Penyebabnya apa? Bagaimana untuk mengatasinya? Saya akan berbagi dari pengalaman-pengalaman pribadi, bukan pengalaman-pengalaman daripada fakta-fakta dari orang katanya gini ya. Nah, jadi saya mencoba mempelajarinya sendiri. Oke, di sini kebetulan kemarin yang sudah buat saya konten, yang sudah pernah saya buat konten si kelinci ini. Nah, kelinci ini proses sapihan ya. Dari proses sapihan, saya ceritakan sebelum saya berhasil menemukan cara ini, itu sudah pernah mengalami kegagalan dari sapihan eh, dari sapihan jumlahnya 10 itu sudah pernah mati 7 ya. Jadi sudah pernah mati 7, bahkan dari sapihan 2 sudah pernah mati semuanya. Nah, jadi kan kalau sapihan 2 mati semuanya kan berarti kegagalannya 100%, kan begitu ya. Kalau dari 10 mati 7 kan matinya 70%, yang hidup cuma 3%. Cuma 30%. Nah, jadi kan begitu. Maka dari itu saya sudah menemukan tips dan triknya. Namun hal tersebut bukan menjadi patokan. Yang menjadi patokan adalah doa dan kehendak yang maha kuasa. Oke. Untuk mengantisipasinya, untuk mempelajarinya dari yang sebelum-sebelumnya saya sudah alami, itu adalah dari faktor si pemiliknya. Nah, lagi-lagi adalah dari faktor si pemiliknya. Bagaimana cara mengelola anakan ini, bagaimana cara membacanya, perasaan kita dengan si anakan kelinci itu. Nah, tipsnya begini mas, kalau mau proses nyapi ya, jangan kita langsung petal. Oke, jangan kita langsung petal dengan indukannya. Jadi harus melalui beberapa proses. Nah, seperti kita menyapih seorang anak terhadap ibunya ya. Jadi dia tidak akan langsung dipisah dengan si anakannya. Pasti dia dari si anakannya kalau nggak cocok dia pasti agak sakit itu ya. Kalau orang kan gitu. Sama halnya dengan kelinci. Umpamanya di sini ada kelinci anakan belum nyape, dia masih satu kelompok, masih tidur dengan indukannya ya. Nah, jadi dalam waktu yang tepat itu adalah yang aman, itu adalah waktunya 2 bulan. Nah, dalam waktu 2 bulan tersebut itu si kelinci sudah lebih banyak memakan rerumputan. Kalau kita kasih pakan rumput, dia pasti lebih banyak memakan rerumputannya. Akhirnya dia lebih menyusu ke indukannya itu lebih sedikit. Nah, itu kalau umur 2 bulan ya. Nah, kalau umur 1 bulan seperti ini, nah itu adalah yang rawan terkena serangan ngedrop ya, terkena serangan drop karena dia kekurangan nutrisi dari susu indukannya, dari air susu indukannya dia kekurangan ya. Makanya dia terasa dehidrasi atau bagaimana. Sedangkan si anakan kelinci ini masih belum mengerti kapan dia ambil minum ya, logikanya kan gitu ya. Kapan dia mau minum, dia kalau orang itu kan ngerinyi ya, kalau anak orang itu kan ngerinyi kalau dia ngelak ya. Jadi sama dengan kelinci ini. Makanya cara memetalnya itu begini.
Kalau umur 1 bulan ya, kalau umur 2 bulan tersebut bisa langsung dipetal. Itu pasti keberhasilannya itu sekitar 90% berhasil kalau umurnya 2 bulan anakannya. Namun kalau 1 bulan seperti ini umurnya sebenarnya sudah 1 bulan lebih ya. Tapi saya praktekkan itu sekitar saya sapi itu sekitar 1 bulan kurang 5 hari itu saya sudah berani menyapenya. Nah, bagaimana caranya? Yang awalnya dia kelompok dengan indukannya, saya pisah indukannya, terus selama semalam, ya selama semalam. Namun di sini untuk pakannya saya kasih ampas tahu. Ampas tahu itu nggak usah diperes ya. Kalau saya itu langsung dengan yang banyak berair itu sangat bagus untuk anakan kelinci ini. Jadi dia selain minum dia juga makan langsung. Nah, terus selama 1 malam itu umpamanya pagi kan biasanya anak kelinci itu nyusu malam ya, malam. Terus pagi dia lebih makan. Nah, pagi langsung saya petal, oke. Pagi langsung saya petal, ketemu besok siangnya lagi. Nah, jadi artinya berapa jam ya itu ya? Dia tidak minum si kelinci ini, cuma mengandalkan dari air ampas tahunya ini. Nah, jadi itu untuk caranya. Hal tersebut berlarut sampai selama 4 kali. Oke, jadi sampai selama 4 kali. Nah, setelah itu kan kalau pagi dipisah ya, saya ulangi, pagi itu dipisah. Terus kemudian besok siangnya itu saya kumpulkan lagi. Nah, si anak kelinci kan merasa ngelak ya, merasa kangen sama susu induknya. Dia itu langsung ngedot ya, langsung ngentot. Nah, terus kan siang, terus ketemu sore kan. Nah, ketemu sore itu langsung saya petal. Nah, petal lagi, sore petal lagi, ketemu nanti sama indukannya itu sekitar siang lagi. Nah, jadi begitu. Pokoknya ketemukan sama indukannya itu pas siang ya, pas siang kira-kira jam 12 siang itu ya. Dia itu tempukkan lagi. Si anakan kelinci ini kan sudah bisa mengejar-ngejar indukannya ya. Berbeda dengan kalau masih bayek, itu dia mengejar-ngejar indukannya, maka dia bisalah untuk menyusu sedikit-sedikit. Dan juga indukannya mungkin pasti kangen sama anakannya ya, lama tidak dientot susunya. Nah, terus hal tersebut sudah saya lakukan selama 4 kali. Terus berikutnya saya pindah lagi sama indukannya, dan ini ketemunya kan nanti 1 bulan lebih kan ya, 1 bulan lebih sedikit, itu saya kasih ampas full seperti ini. Makanya sore itu saya kasih makan itu bukan rerumputan seperti sesama masih indukannya. Namun di sini saya jos pakai ampas tahu. Sekali-kali nggak apa-apa kalau memang dibuat selingan selingan buat seratnya ya. Karena di sini ampas tahunya juga terdapat serat sih sebenarnya. Nah, ini bagaimana saya memegang ampas tahu tangan satu, terus tangan satu memegang HP. Anak kelincinya ini kelaparan ya, di bawahnya air. Nah, kalau nyemplung kan wis tombok ya. Oke, bentar ini tak gusai dulu. Awas ya. Sebentar ini kecemplung. Nah, ini ya bisa dilihat untuk gemuk-gemuk ya untuk perut anakan ini. Oh, sik. Loh. Waduh. Oke. Nah, ini sudah lahap sekali ya ini karena tadi saya kasih rumput. Nah, ini memang buat konten ya. Jadi ini langsung saya kasih pakan begini. Nah, di sini Mas, kenapa kok enggak disape selama 2 bulan? Karena begini Mas, kita coba kembali lagi ke indukannya habis ini ya. Kenapa saya memilih yang 1 bulan? Karena dari indukan anak si putih-putih ini ya, anak si putih-putih ini sebelum 2 bulan dia mengalami gudiken Mas ya. Dia mengalami gudiken atau skabies. Makanya saya takut tertular ke anakannya sebelum parah ya. Maksudnya ini masih belum tertular si anakannya.
saya akan langsung sapih selama 1 bulan. Pokoknya dengan ampas tahu, insya Allah ini menjadi berhasil. Karena sampean tahu sendiri untuk kandungan ampas tahu itu sangat lengkap sekali ya, digunakan oleh yang dibutuhkan oleh kelinci itu. Saya itu dulu gini mas, pengalaman yang sangat menyakitkan itu merawat indukan kelinci ini atau merawat anakan kelinci ini ya. Nah dia sudah open ya, saya kasih full rumput, dia benar-benar open, dan juga saya selingan ampas tahu, benar-benar open. Lah kok setelah beranak si indukannya itu tidak bisa jalan ya. Nah setelah saya baca-baca artikel itu karena kekurangan kalsium untuk si indukannya, makanya dia mengambil dari tulang sumsumnya, kalsiumnya itu makanya menjadi lumpuh dan tidak bisa jalan lagi. Akhirnya saya kasihan ya, makan sama tiduran sampai mati dengan sendirinya. Saya merasa bersalah dari hal tersebut, makanya saya hari ini akan merawat benar-benar dari anakan kelinci ini dan juga indukannya. Jangan cuma diambil hasilnya saja tapi indukannya tidak dirawat dengan sempurna. Oke. Nah berikutnya setelah merawat anakan kelinci ini, bagaimana kita merawat indukannya? Ya, bagaimana kita merawat indukannya? Nah itu nanti akan kita sambung ke video berikutnya ya, bagaimana cara merawat indukan kelinci setelah proses sapih ya, setelah proses sapih atau setelah nyape anakannya, bagaimana kita merawatnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti video berikutnya. Terima kasih.